Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Shalatan wa saliman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para santri, putra santri putri Mahat Al-Ulia yang sangat berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberi keimanan, keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dipertemukan pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk sesi hari ini saya akan menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ada hal-hal yang membatalkan puasa, diantaranya satu, memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Pertama, kepada mulut atau dalam mulut. Yang dimaksud para ulama, kesepakatan para ulama, jumhur ulama, artinya menelan. Andai kata masih di sini, ini belum batal. Di semuanya sepakat bahwa memasukkan artinya menelan. Contoh menelan suatu, contoh menelan ludah. Bagaimana dengan menelan ludah? Ini ada 3. Syarat menelan ludah itu boleh, itu syaratnya 3. Satu, harus menelan ludahnya sendiri. Kalau ludahnya orang lain berarti batal. Tapi andai kata pas ketika sholat, ketika puasa, haus atau apapun, terus menelan lidahnya sendiri, ini sah, tidak batal. Yang kedua, ludah itu masih di dalam mulut. Andai kata sudah di luar, beda lagi. Umpama pagi hari dilepas tuh sampai 1 gelas umpamanya. Terus itu dimasukkan, ini juga tidak boleh. Yang jelas harus masih di dalam mulut. Yang ketiga, ludah itu tidak bercampur dengan yang lain, baik itu bercampur dengan kopi ataupun yang lain. Ini menelan ludah. Yang kedua, lubang hidung. Lubang hidung yang mana batasannya? Di sini. Kalau masih di bawah, ini belum batal. Kalau sudah di atas, cirinya apa? Panas. Andai kata dikasihkan air itu panas. Kalau masih di sini tidak batal. Bahagialah orang-orang yang senang ngupil. Nah, ini tidak batal ini. Itu tidak batal. Kalau sudah masuk sini itu baru batal. Contoh ketika wudhu, orang imtisyak, masukkan hidung, air ke dalam hidung. Ini tidak apa-apa. Selama cuma di sini tidak apa-apa. Bagaimana dengan kumur? Kumur pun sama. Kumur itu sunnah. Kumur itu sunnah Rasulullah. Berkumur boleh selama, ada para ulama juga berpendapat sebelum duhur. Ini boleh. Ini boleh berkumur. Nah, bagaimana caranya? Dikeluarkan semuanya. 100% harus keluar. Andai kata ada yang di dalamnya itu dimakfu, diperbolehkan. Ini tentang kumur. Ketika menelan sesuatu ini, andai kata satu dengan permen, satu dengan kumur, sama-sama bolehnya. Dengan permen boleh, cuma akibatnya ketika ada kaget, ketika menelan permen gini-gini, ini tidak ada sebab, ini makruh sebetulnya. Terus kaget, biar gitu, masuk batal. Tapi ketika berkumur dengan wudu, kok kaget, masuknya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kagetnya sunnah. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan lubang masuknya ke dalam lubang itu adalah telinga. Batasnya sini. Kalau pakai tangan ini sampai sini, ini tidak batal. Tapi kalau pakai alat bisa masuk, itu batal. Walaupun cuma segini, ini tidak batal. Ini yang menyebabkan batalnya puasa. Yang keempat, masuknya ke dalam kubul alat kelamin laki-laki. Bagaimana para ulama mengatakan seperti itu? Bagaimana penjelasan para ulama? Yang jelas, umpama kubulnya dikasihkan air sedikit, batal. Kalau tidak, ini banyak kitab-kitab. Yang kelima, ini belakang, dubur namanya. Sama. Kalau cuma istinjaknya itu cuma serit, tidak sampai masuk, tidak batal. Tapi kalau dimasuk-masukkan, batal. Ini yang kelima. Yang kedua sekarang, jadi yang 5 penjelasan tentang lubang. Sekarang yang kedua, muntah yang disengaja. Ini batal. Umpama
Ada satu misal, tangannya dimasukkan gini, muntah. Disengaja memang batal ini. Melihat benda sesuatu yang memang disengaja biar muntah, ini batal. Tapi kalau muntahnya nggak disengaja, ini tidak batal. Contoh bepergian, terus dia muntah, ini tidak batal karena bukan disengaja, bukan amdan. Yang ketiga, jima. Jima ini hubungan seorang suami dan istri. Bagaimana seperti ini? Sudah masuk dukhul. Kalau belum dukhul, belum. Jadi jima itu dukhul. Walaupun cuma kepalanya itu sudah dukhul atau jima. Ini membatalkan puasa. Yang keempat, keluar mani yang disengaja, amdan maknanya. Kalau tidak disengaja tidak batal. Contoh orang ihtilam tidur ihtilam mimpi basah, ini nggak batal. Tapi ketika tidak tidur sengaja, baik itu onani ataupun apa jenisnya, itu tetap batal karena disengaja keluar mani. Yang kelima, keenam, ketujuh, ini satu paket untuk perempuan. Jadi haid, wilada, nifas, dikeluarnya darah dari rahim seorang perempuan. Baik itu wilada juga sama. Wilada itu bayi atau calon bayi, termasuk keguguran karena ini calon bayi, berarti dia juga batal. Jam 4 sore puasa, terus haid dia, berarti haidnya dia batal karena haid. Sampai jam 5 sore hampir buka puasa, ternyata dia melahirkan, batal. Kenapa? Karena sudah wilada. Jadi 4, 5, 6. Apa maksud saya? 4, 5, 6. Benar ya? Yang ke berikutnya, ke 8, ini hilangnya akal. Jadi hilangnya akal ini menyebabkan batalnya puasa. Dalam hilangnya akal ini ada 3 menurut para ulama. 1, gila. Gilanya walaupun cuma sedikit itu sudah batal puasanya. Contoh siang-siang gila, saya tidak bisa mempraktekkan. Cuma kalau gila itu batal walaupun cuma sedikit. Yang kedua, pingsan sama, itu juga membatalkan puasa kalau ada catatan, kalau tidak ada bangunnya sama sekali. Contoh jam 3 pingsan, bangun jam 7 malam, berarti batal puasanya, nggak sah walaupun sudah niat. Tapi kalau sudah bangun sedikit, ini ulama mengatakan sah. Dia Muhammad jam 12 jam pagi pingsan, jam 12 bangun sedikit, jam 1 pingsan lagi sampai maghrib, sah puasanya. Walaupun yang ketiga, tidur jam 3 pagi, ini walaupun nggak bangun sama sekali, bangun jam 7, sah sholatnya. Ini tentang hilang akal. Yang ke-9 ini tentang murtad, ini juga membatalkan puasa. Murtad itu apa? Murtad itu keluar, dianggap murtad orang yang mengatakan bahwa ada nabi selain Nabi Muhammad, ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti itu namanya murtad. Ada mengatakan Quran ini bukan wahyu Allah, ini juga murtad. Jadi ke-9 tadi menyebabkan membatalkan puasa. Semoga para santri putra-putri terhindarkan dari 9 hal yang menyebabkan batalnya puasa. Sekian dari saya. Hadanallahu wa ya'akum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.